Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Reda Putri, dalam mata kuliah Manajemen Strategi. Kali ini adalah masuk pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan strategis. Ya, oke teman-teman, pengambilan keputusan strategis, manajer strategis, dan pemeriksaan strategis. Jadi, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai siapa saja sih orang-orang yang berperan dalam pengambilan keputusan strategis. Karena tidak semua orang di dalam perusahaan bisa mengambil keputusan strategis. Baik. Nah, yang berhak untuk mengambil keputusan strategis itu adalah seorang manajer strategis. Dalam hal ini ada BOD, Board of Director, top management. Kita akan bahas satu persatu Board of Director dan top management. Nah, pengambilan keputusan strategis sendiri terdiri dari manajer strategis dan staf yang mengamati lingkungan internal, eksternal, merumuskan dan mengimplementasikan tujuan, strategi, dan kebijakan, serta mengevaluasi dan mengendalikan hasil-hasil strategi. Di sini ada dua yang paling utama dalam pengambil keputusan strategis. Yang pertama adalah Dewan Komisaris atau BOD, yang kedua adalah manajemen puncak. Manajemen puncak sendiri terdiri dari CEO, Chief Executive Officer, COO, Chief Operating Officer, Executive Vice President, Operation Vice President, Regional Vice President. Nah, penyebutan dari setiap jabatan ini bergantung dari perusahaan masing-masing. Setiap perusahaan pasti punya penamaannya masing-masing begitu. Oke, ini adalah salah satu contoh struktur organisasi dari salah satu bank di Indonesia yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk. Ya, di sini bisa kita lihat ada dewan komisaris, kemudian di sini ada direksi, kemudian yang di bawah ini adalah struktur organisasi yaitu ada direktur utama, wakil direktur utama, kemudian ini divisi-divisi di bawahnya dan kemudian staf-staf lagi yang di bawahnya lagi sub-sub divisinya. Nah, yang mana yang termasuk dalam BOD? Yang ada dalam dewan komisaris. Kemudian yang mana yang termasuk dalam manajemen puncak? Yaitu direktur utama, wakil direktur utama dan juga semua direksi yang ada di sini. Ya, ini adalah salah satu gambaran struktur organisasi ketika kita mau membedakan antara BOD dengan manajemen puncak. Nah, kita bahas dulu tentang BOD. Ada 5 tanggung jawab dari Dewan Komisaris atau BOD atau Board of Director. Yang pertama yaitu menentukan strategi perusahaan, seluruh arah, misi, atau visi dari perusahaan. Yang kedua, memilih dan memberhentikan CEO dan top manajemen. Jadi, BOD punya hak untuk memilih dan memberhentikan siapa yang berhak untuk menjadi CEO dan juga top manajemen. Yang ketiga, mengendalikan, memonitor, atau mengawasi top manajemen. Kemudian yang keempat, meninjau dan menyetujui penggunaan sumber daya. Yang kelima, memperhatikan kepentingan pemegang saham. Ini adalah 5 tanggung jawab utama dari BOD. Nah, kemudian peran Dewan Komisaris dalam manajemen strategis. Nah, di sini BOD atau Dewan Komisaris mempunyai peranan penting dalam manajemen strategis, yaitu pengambil keputusan strategis. Apa saja yang mereka lakukan? Yang pertama yaitu memonitor, ya, melihat perkembangan yang ada di luar dan di dalam perusahaan. Seperti apa sih perubahan lingkungan sosial yang terjadi? Bagaimana sih kondisi stakeholder? Kemudian bagaimana sih kondisi sumber daya yang ada di dalam perusahaan? Ya. Kemudian mengevaluasi dan mempengaruhi, memeriksa proposal keputusan dan tindakan yang diajukan oleh manajemen. Kemudian setuju tidak setuju dengan manajemen serta memberikan nasihat serta saran alternatif. Jadi memang di sini BOD fungsinya mengawasi ya, mengevaluasi dan mempengaruhi apa yang sudah diajukan atau disusun oleh manajemen. Kemudian memulai dan menetapkan. Ketika semua sudah setuju, maka BOD bertugas untuk menetapkan tentang menggambarkan misi perusahaan dan menetapkan pilihan-pilihan strategis kepada manajemen. Yang mana sih strategi dilakukan oleh perusahaan. Ini di sini BOD bertugas untuk menetapkannya. Nah, berdasarkan penelitian, BOD ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu 30% BOD secara aktif bekerja dengan manajemen dalam pengembangan arah strategis. Kemudian 30%-nya lagi bekerja hanya untuk merevisi dan mengesahkan proposal manajemen. Sedangkan 40%-nya hanya mengesahkan proposal manajemen strategis tanpa mengecek terlebih dahulu apa isinya proposal tersebut dan apakah itu sudah sesuai atau belum. Jadi ternyata
lebih banyak yang hanya mengesahkan proposal tanpa mengecek kembali. Sedangkan yang lebih baik adalah yang secara aktif bekerja dengan manajemen dalam pengembangan arah strategis. Ini untuk berdasarkan penelitian ya. Berbagai macam BOD berdasarkan penelitian. Oke, kita lanjut. Ini adalah tingkat keterlibatan Dewan Komisaris dalam manajemen strategis dari yang paling pasif sampai yang paling aktif, kemudian dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Di sini ada 6. Yang pertama, apakah seorang Dewan Komisaris itu hanya sebagai alat peraga atau boneka saja. Jadi tidak pernah tahu apa yang dilakukan, tidak ada tingkat keterlibatan, hanya namanya saja yang tercantum gitu misalnya. Kemudian beliau bertugas, BOD ini bertugas hanya untuk menandatangani, mengizinkan karyawan yang ada di bawahnya untuk membuat semua keputusan, dan dia tinggal menandatangani apa yang diajukan. Tindakan perusahaan diputuskan sesuai rekomendasi karyawan, bukan dievaluasi kembali oleh BOD-nya. Kemudian tinjauan minimal. Nah, di sini BOD masih meninjau, walaupun minimal, masih meninjau dengan menyeleksi isu-isu yang disampaikan oleh karyawan. Kemudian partisipasi nominal, terlibat dengan terbatas dalam kinerja. Ini terlibatnya agak lebih dalam dibandingkan yang tinjauan minimal. Kalau ini hanya meninjau, ini agak lebih terlibat dalam pelaksanaan atau pencapaian kinerja. Kemudian partisipasi aktif, ini yang lebih baik ya. Jadi BOD di sini menyetujui dan menanyakan serta membuat keputusan akhir. Kemudian menjadi anggota BOD yang aktif. Jadi memang benar-benar melakukan fungsi sebagai BOD. Kemudian yang terakhir, katalis atau sangat aktif, membuat dan memodifikasi misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Tingkat ini memiliki komite strategi yang sangat aktif. Ini lebih baik lagi. Memang sangat sangat ikut campur di dalam memodifikasi misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Begitu. Ini adalah tingkatan keterlibatan Dewan Komisaris dari yang paling pasif sampai yang paling aktif. Yang mana yang lebih baik? Semakin aktif, semakin baik. Semakin tinggi, semakin baik. Ya. Oke. Nah, mengenai keanggotaan Dewan, di sini Dewan Komisaris itu bisa diambil dari direktur di dalam perusahaan maupun direktur di luar perusahaan. Jadi kalau di dalam direktur internal, BOD ini bisa diangkat dari karyawan atau eksekutif yang dipekerjakan oleh perusahaan. Tapi kalau direktur eksternal, ini berisi eksekutif yang berasal dari perusahaan lain dan bukan karyawan perusahaan. Jadi bisa diambil dari internal maupun eksternal perusahaan, tergantung dari keputusan bersama. Mayoritas direktur luar merupakan pensiunan CEO atau COO dari perusahaan. Kalau misalnya perusahaan besar itu mengambil Dewan Komisarisnya dari eksternal perusahaan atau dari luar perusahaan, biasanya diambil dari pensiunan Chief Executive Officer dari perusahaan lain. Seperti itu. Nah, pencalonan dan pemilihan anggota dewan. Di sini kita bisa melihat bahwa CEO perusahaan akan memutuskan siapa yang dipanggil untuk menjadi anggota dewan dan hanya meminta persetujuan dari pemegang saham ya. Jadi dewan komisaris ini berdasarkan keputusan dari CEO dan juga pemegang saham. Kriteria utamanya sebenarnya yang jelas kompetensi, kemudian pengalaman, ya, anggota dewan bertanggung jawab kepada manajemen, tetapi kriteria lain yang tidak kalah penting ternyata adalah kecocokan dengan CEO. Kenapa seperti ini? Ini bukan hubungannya dengan nepotisme dan lain sebagainya, bukan. Kenapa ada kecocokan dengan CEO? Karena posisi strategis di perusahaan, level tinggi di perusahaan seperti CEO atau dewan komisaris ini harus mempunyai istilahnya sinergi yang baik, ya, sinergi yang baik satu sama lain sehingga bisa menjalankan dan bisa memutuskan membawa kemana perusahaan ini supaya menjadi lebih sukses. Ketika tidak ada kecocokan yang baik antara CEO dengan dewan komisaris, bisa terjadi kesalahpahaman ataupun mereka akan mementingkan kepentingan kelompoknya masing-masing seperti itu. Jadi kecocokan dengan CEO ini juga penting, walaupun ini bukan kaitannya dengan nepotisme. Baik, untuk video pertama, pertemuan ketiga ini kita sudah membahas tentang BOD atau Dewan Komisaris. Video selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen puncak. Baik, saya tutup untuk video ini. Kita akan lanjut pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.